1. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisis laporan keuangan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Ayo disimak bersama. Oke, pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen atau rangkuman yang menyajikan informasi keuangan atau entitas bisnis dalam suatu periode waktu tertentu. Laporan ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja keuangan perusahaan, termasuk aset, kewajiban, ekuitas, pemegang saham, pendapatan, dan biaya. Laporan keuangan penting untuk menunjukkan kesehatan dan kemajuan suatu perusahaan dan membantu mengambil keputusan bisnis yang tepat. Laporan keuangan berisi tentang informasi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan lainnya. Dalam perusahaan, laporan keuangan memberikan pemegang saham, investor, pihak terkait, dan manajemen informasi yang diperlukan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, membuat keputusan investasi, dan memahami situasi keuangan yang mendasari. Beberapa prinsip akuntansi seperti prinsip konsistensi, prinsip keberlanjutan, dan prinsip materialitas membimbing penyusunan laporan keuangan untuk memastikan konsistensi dan keandalan informasi yang disajikan. Laporan keuangan juga dapat digunakan sebagai alat untuk memahami tren bisnis, mengidentifikasi masalah keuangan, dan menginformasikan perencanaan dan mengambil keputusan di masa depan. Tujuan lapor keuangan. Tujuan lapor keuangan adalah menyajikan informasi keuangan yang relevan, dapat diandalkan, dan transparan tentang kinerja keuangan suatu entitas bisnis. Laporan keuangan dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan para pemangku kepentingan, seperti pemegang saham, investor, dan kreditur, manajemen, pemerintah, dan publik. Di sini ada beberapa tujuan utama dari laporan keuangan. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan. Menyajikan informasi yang relevan tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan dalam posisi keuangan perusahaan. Informasi ini membantu pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan yang informasional. Mengukur kinerja keuangan memungkinkan pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dalam satu periode waktu tertentu. Ini melibatkan analisis laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Membantu pengambilan keputusan. Laporan keuangan membantu dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Membangun kredibilitas. Laporan keuangan yang baik dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor. Selanjutnya, melindungi pemilik saham. Laporan keuangan melindungi kepentingan pemegang saham dan memastikan penggunaan dana yang tepat. Melalui pemenuhan tujuan ini, laporan keuangan berperan penting dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan di antara pemangku kepentingan yang beragam. Analisis rasio keuangan adalah teknik evaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan dengan membandingkan berbagai rasio yang dihitung dari data laporan keuangan. Rasio keuangan memberikan wawasan tentang kondisi keuangan dan operasional perusahaan, serta membantu pemangku kepentingan untuk membuat keputusan investasi, kredit, atau manajemen risiko. Analisis rasio keuangan adalah metode untuk mengevaluasi performa perusahaan dan melibatkan hubungan antara beberapa informasi laporan keuangan. Tujuan rasio keuangan adalah untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan, mengetahui tingkat keuntungan, dan melacak perubahan dari waktu ke waktu. Syarat utama untuk melaksanakan rasio keuangan adalah data harus akurat dan metode analisis laporan keuangan melibatkan berbagai metode untuk mengevaluasi informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan. Ada beberapa metode umum yang digunakan dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama, komparatif. Metode analisis laporan keuangan yang membandingkan kinerja perusahaan dengan industri atau persaingan bisnis tren. Metode analisis laporan keuangan yang melacak kinerja perusahaan dari waktu ke waktu untuk melihat tren. Rasio. Metode analisis laporan keuangan yang mengevaluasi hubungan antara beberapa informasi pada laporan keuangan. Penting untuk menggabungkan berbagai metode ini untuk
melibatkan pemahaman holistik tentang kinerja keuangan perusahaan. Kombinasi analisis vertikal dan horizontal rasio keuangan serta analisis tren dalam sentimen memberikan pemahaman yang mendalam tentang kondisi dan prospek perusahaan. Tantangan dalam analisis laporan keuangan. Meskipun analisis laporan keuangan dapat memberikan wawasan yang berharga, namun ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi ketika melakukan analisis ini. Dalam analisis laporan keuangan, keterbatasan data yang ada dalam laporan keuangan historis yang mungkin tidak cukup bermanfaat untuk meramalkan masa depan. Kekurangan informasi. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang tidak tercatat dalam laporan keuangan. Teknis analisis. Masing-masing teknis analisis memberikan kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, pemilihan metode analisis yang tepat sangat penting. Analisis laporan keuangan memerlukan pemahaman mendalam tentang konteks bisnis dan kondisi ekonomi. Pemahaman akan tantangan ini penting agar analisis dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan. Yang terakhir, penerapan analisis laporan keuangan. Penerapan analisis laporan keuangan melibatkan serangkaian langkah dan teknik untuk memahami kinerja keuangan suatu perusahaan dan mengambil keputusan yang informal. Penerapan analisis laporan keuangan. Pemilihan saham. Analisis laporan keuangan dapat membantu memilih saham yang tepat, membuat keputusan investasi. Analisis laporan keuangan dapat membantu membuat keputusan investasi yang tepat dan menghindari risiko. Mengoptimalkan keuntungan. Analisis laporan keuangan membantu perusahaan menemukan masalah dan mengoptimalkan keuntungan. Mendapatkan pinjaman. Analisis laporan keuangan dapat membantu memperoleh pinjaman dari bank atau pemberi pinjaman lainnya. Penting untuk dicatat bahwa analisis laporan keuangan bukanlah proses satu kali. Perusahaan harus secara teratur meninjau dan memperbarui analisis mereka untuk memastikan bahwa keputusan bisnis didukung oleh informasi keuangan yang terkini dan relevan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di part selanjutnya. Bye bye.